Oke, selamat malam ya teman-teman semua followers dari Consulting ya. Seperti biasa teman-teman, setiap minggunya ya, sekarang kita ada di hari Kamis teman-teman. Kita ada di sesi ngobrol seputar bisnis ya teman-teman. Jadi kita ngobrol eh, trik bisnis, gimana menjalankan suatu bisnis ya, kiat-kiat sukses suatu bisnis tertentu gitu. Dan malam ini kita akan ngobrolin ya, sesuai yang judul yang sudah saya tuliskan ya. Jadi kita akan ngobrolin seputar bisnis catering ya, dan wedding organizer teman-teman ya. Jadi salah satu lini bisnis yang cukup menarik ya. Jadi seputar yes, F&B entertain ya. Jadi teman-teman bisa belajar pasti nantinya ya. Jadi kalian siapkan camilan kalian ya, kopi mungkin ya. Sejam ke depan kita akan belajar banyak hal teman-teman ya seputar bisnis ya. Jadi narasumber kita malam ini adalah Pak Ahmad Ikhwan Lubis teman-teman. Jadi beliau ini adalah CEO dari catering.id teman-teman ya. Jadi pasti banyak hal nanti ya yang bisa di sharingkan sama teman-teman semua ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah join ya. Ada Pak Yulianto ya, udah join. Ada Bu Lisa Puspasari ya, ada Ahyar FS juga udah join. Thank you ya, ada Albert Wijaya teman-teman ya. Jadi balik lagi di consulting ya, kita sering banget ngadain event-event kayak gini teman-teman. Ya, jadi ngadakan event kayak gini harapannya kita bisa berbagi sama teman-teman semua ya. Jadi ada banyak yang kita bisa kasih gitu ya. Jadi termasuk webinar teman-teman ya. Jadi kalau webinar kita biasanya setiap Sabtu ya, kita ada berbagi ya seputar teks bisnis ya. Kemudian kita juga ada kayak ini teman-teman, jadi kayak bisnis sistem mentoring. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, gimana ngembangin satu bisnis ya, kita ada satu wadah khusus ya buat teman-teman inkubasi seperti itu. Kalian akan diajari gimana caranya membangun sebuah bisnis gitu ya, bikin struktur organisasinya, SOP-nya, ngatur job desk-nya karyawan seperti apa ya, sampai kalian bisa menjalankan bisnis itu secara tersistem gitu ya. Ya, selain itu kita juga ada terkait tax teman-teman ya. Jadi tax advisory membership ya. Jadi kita bantu mengedukasi ya teman-teman yang mungkin lagi bingung soal pajak gitu ya. Kita akan edukasi gimana sih caranya ngadepin surat pajak, gimana ngadepin case-case perpajakan ya. Kita akan bantu teman-teman di area sana ya. Oke, nggak lama-lama kita akan coba undang narasumber kita ya, Pak Ahmad Ikhwan Lubis ya. Min, mau tanya boleh, fly UID boleh, silakan. Kalian yang mau tanya boleh ketik di kolom komentar ya. Ini saya lagi coba join dengan narasumber kita malam ini ya. Bentar, sebenarnya ada trouble nih. Statusnya udah saya accept tapi belum muncul. Kenapa ya ini ya? Sudah saya request, sudah di accept, tapi coba saya invite lagi ya. Nah, siap. Selamat malam Pak Ahmad. Malam Pak Lukas. Mantap. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat ya? Sehat baik. Mantap. Ini lagi posisi di mana Pak? Lagi di coffee shop di Hapa. Oke, mantap ya. Jadi tadi udah sempat ngobrol-ngobrol awal sama teman-teman. Jadi saya agak spill dikit. Jadi kita akan sharing-sharing seputar gimana sih dulu bangun ya bisnis catering dan juga wedding organizer tuh prosesnya seperti apa gitu. Jadi nanti boleh di spill biar teman-teman juga
belajar something gitu ya, dan kalian siapin ya kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan kulik ya gimana strategi yang dilakukan oleh Pak Ahmad ya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak, silakan Pak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini sebelumnya terima kasih ya sudah diundang sama ID Consulting ya untuk kita bareng ya di sini untuk berbagi ya. Ini cuma sekedar sharing nanti tentunya malam ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikhwan Lubis ya kan. Sekarang domisili di Bogor ya. Singkat cerita, line bisnis yang saya milikin itu core-nya memang ada di wedding ya, di catering khususnya untuk wedding. Nah, kemudian dengan perkembangan waktu dan beberapa tentunya dengan melihat perkembangan juga dari berbagai hal, akhirnya kita juga mendirikan satu line bisnis baru yang sebenarnya sangat relate sama wedding, yaitu wedding organizer. Ya, itu juga ada ceritanya sendiri, ada sebabnya sendiri, nggak tiba-tiba juga kita bangun seperti itu. Ya kan? Nah, di luar itu kami juga masih berhubungan sama bisnis F&B. Ya, kita punya coffee shop yang namanya Hava Coffee Kitchens. Ya, alhamdulillah hari ini ada 3 cabang kita ya di warehouse, di Bandung 1, di Bogor 1, dan 1 lagi akan segera buka di Oktober ini. Gitu. Nah, kurang lebih itu dan bisnis kami di di F&B ya. Gitu. Ada 1 lagi itu di frozen food lah. Ya itu juga sebenarnya berjalannya waktu juga. Nggak pernah ada yang disengaja sebenarnya. Semuanya itu ada prosesnya sendiri. Gitu. Mantap. Jadi nggak Kurang lebih sengaja itu ya. perkenalan singkatnya. Nggak sengaja punya bisnis, nggak sengaja bikin ini, bikin itu, enak banget nih, nggak Iya, iya. sengaja. Memang begitu, prosesnya memang begitu. Ya kan? Iya. Bukan sesuatu yang di awalnya memang dengan catering gitu, tapi yang Yes. lain-lain itu memang berjalan dengan apa adanya aja. Mantap. Mulai bisnis catering tahun berapa, Mas Ahmad? Sebenarnya kami itu start di tahun 2013 ya. Tapi memang di 2013 ini kita belum masuk ke wedding. Saat itu kita cateringnya lebih banyak, malah masuknya ke pabrik-pabrik. Ya kan? Ke pabrik, catering karyawan gitu karyawan, ya? industri. Karyawan. Jadi kalau catering itu dibagi 2, ada industri, ada non-industri. Nah, kita itu di industri. Ya kan? Kita waktu itu sempat pegang beberapa perusahaan besar, ya kan? Ada Goodyear, ada Perfetti Van Mel, Mentos, ada waktu itu namanya masih sebelum Holcim tuh namanya apa ya, pabrik semen ya. Saya pun lupa namanya sebelum Holcim tuh apa. Ya kan? Cuma berjalannya waktu, pabrik ini kan kuantitinya besar. Udah itu 3 shift kan. 3 shift lumayan berat lah. Ya kan? Karena terus-terusan berputar bahan baku kan. Gitu. Dan di satu sisi yang namanya pabrik kan bayarnya nggak di muka ya. Bayarnya di belakang. Ya kan? Kemudian kita ngelihat kok waktu itu kita ngelihat ada beberapa, kita kalau datang ke pernikahan orang, oh ini catering juga nih pernikahan. Dan yang kemudian kami pelajari ternyata pernikahan itu bayarnya di muka. Bahkan sebelum pernikahannya jalan udah dibayar, kalau nggak makanan nggak dikirim. Wah, kayaknya menarik juga nih kalau kita bisa punya bisnis seperti ini. Tapi gimana cara memulainya, itu yang kemudian kita, yang benar-benar kita struggle di awal, sampai benar-benar kita jadi market leader. Ya, jadi itu emang satu perjuangan tersendiri sih di situ. Gimana tuh? Maksudnya struggle-nya tuh seperti apa tuh? Mungkin boleh diceritain biar teman-teman ngerti nih gimana sih memulai bisnis itu ya. Oke. Awalnya kan kita nggak tahu sama sekali nih soal bisnis wedding, catering untuk wedding. Jadi walaupun dia sama-sama kita catering, tapi sebenarnya treatment itu sangat berbeda. Ya kan? Beda, benar-benar beda. Kalau kita catering untuk wedding itu, kita kayak menyulap tempat yang tadinya kosong, itu terisi penuh. Ada dekorasi, ada cateringnya juga, ada meja buffet dan sebagainya, dari mulai layoutnya. Kemudian pertama kali yang kita pikirkan, ini dulu dari mana ya karyawannya ya? Kan orang di dalam satu wedding itu, kita bicara catering aja, itu bisa ada 30 orang sampai 40 orang tergantung skala besarnya acara wedding itu gitu. Ya, bahkan kami saat itu nggak tahu ini orang dari mana, apakah kita hire semua jadi karyawan kita, tapi besar banget ya, sedangkan wedding kan cuma seminggu sekali. Jarang-jarang. Ya kan? Jarang-jarang. Kemudian saat itu kita juga berpikir, ini peralatan dari mana ya? Apa kita harus beli dulu semuanya peralatan tadi, kayak model saving dish, kayak kain-kain, ya kan? Dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget semua hal-hal yang kita berpikir, ini dari mana barangnya? Ya kan? Kalau kita semua invest di awal, kayaknya besar sekali, sedangkan kita belum tahu opportunity-nya ke depan seperti apa. Ya kan? Nah, kemudian baru di situ kita belajar. Ya kan? Akhirnya dalam setiap bisnis apapun kita harus belajar. Ya, baru kita cari tahu, oh ternyata tempat untuk kain-kain tadi, ya kan, untuk meja, untuk peralatan tuh ada rentalnya. Jadi Mas Lukas tuh ada
rental. Jadi kita tuh rental, nggak perlu sewa. Kemudian yang anak-anak tadi itu yang tadi 30 tim, itu sebenarnya nggak perlu tim kita. Jadi tim kita itu cukup bangun tim inti, sisanya itu casual, part-timer, yang memang mereka sudah biasa mengerjakan hal tersebut. Tinggal disesuaikan dengan value dari perusahaan kita apa, yang mau kita deliver ke customer itu seperti apa. Gitu. Nah itu takes time tuh untuk kita belajar seperti itu. Dan tantangan yang paling berat adalah, kalau wedding itu nggak kayak kita buat restoran. Kalau rumah makan, setiap ada yang baru, asal kita bisa buat itu dikenal orang, apalagi dengan sekarang zaman media sosial ya, itu orang masih mau nyoba. Masalah orang mau kembali lagi itu nomor 2, nomor 3. Tapi orang, keinginan orang untuk mencoba yang baru itu besar. Tapi tidak dengan catering untuk wedding. Karena pernikahan mereka ya satu kali rencananya kan gitu. Seumur hidup, ya kan. Kalau dia restoran, dia masuk, dia nggak cocok ya sudah. Besok nggak datang lagi. Paling gitu dia ngomongnya. Ya kan, gitu. Dia tinggal datang ke tempat lain. Tapi kalau catering dia salah pilih, makanannya kurang, kemudian rasanya nggak sesuai, kemudian berantakan, piring kotor di mana-mana, servisnya nggak bagus, terlambat, belum waktunya udah mulai ternyata belum siap, makanan dingin, ya kan, gitu. Jumlahnya ternyata tidak mencukupi dengan apa yang seharusnya, ya kan, atau makanan kemudian deliver misalkan basi atau apa, rusak kondisi makanannya. Banyak sekali pertimbangan orang untuk itu, gitu. Sehingga untuk kita bisa melakukan penetrasi market di awal itu sangat sulit. Ya. Bahkan kami pernah ikut pameran di awal, ikut pameran wedding, ada expo ya kan. Itu kita mulai ikut expo itu kita mencoba gitu ya. Itu nggak ada yang hadir. Untungnya ada tetangga yang datang bawa anaknya 2. Ya itu mereka doang yang datang tuh. 4 nyobain makan kita. Padahal namanya expo itu kan makan gratis kan. Wedding expo orang bisa coba makanan kita. Itu gratis. Tapi karena orang tidak kenal brand kita, orang tidak tahu kita, di awal-awal seperti itu, orang nggak mau coba-coba di wedding. Catering untuk wedding mereka itu nggak mau coba-coba. Bahkan sesama vendor, bahkan ada teman kita sebagai satu vendor lama aja nggak mau coba-coba di kita. Sulit sekali mengajak orang untuk nyoba di kita. Jangankan customer, vendor aja nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Ya kan? Nah, itu tantangan yang luar biasa berat untuk kita di awal. Bagaimana kemudian kita berpikir, bagaimana kita bisa membuat satu penetrasi market, ya kan? Supaya kemudian orang bisa kenal brand kita, orang bisa punya trust yang besar terhadap kita, kemudian orang mau mencoba catering kita di acara mereka. Nah, itu yang kemudian jadi challenge yang terbesarnya kita di wedding itu. Ya, beda tadi dengan yang lain kita sampaikan. Menarik. Nanti aku mau gali itu lagi nih. Tapi ini ada yang tanya nih. Vio Arumita, Pak tanya dong, perputaran uang kalau bisnis catering kan bayar di muka meskipun acara belum dimulai. Lalu gimana caranya kalau ternyata ada kenaikan harga bahan baku waktu hari H wedding? Menarik, teknis banget nih. Ya, sebenarnya kalau kita bicara wedding itu kan memang rata-rata, apalagi kalau sebelum COVID itu 1 tahun sebelumnya, ya kan? Kalau sekarang udah mulai nih 6 bulan sebelumnya, ya kan gitu. Ada mungkin yang mulai itu tahun, tapi kalau untuk 1 tahun sebelumnya sekarang belum sebanyak kalau sebelum COVID, ya kan gitu. Jadi artinya kenapa orang sekarang dari posisinya jauh hari udah nggak seramai dulu gitu ya? Sebenarnya kalau kita bicara wedding itu, nanti kita akan bicara masalah beberapa hal sebenarnya yang menyebabkan kenapa di tahun ini ada transisi jumlah market. Itu ada beberapa penyebab ya sebenarnya. Ya, itu nanti ada dari customer behavior-nya, dari ada beberapa hal tuh yang menyangkut itu. Tapi kalau kita kembali lagi tadi kita bicara masalah bahan baku. Bagaimana kita ngejar? Sebenarnya kita sudah bisa menghitung kenaikan bahan baku itu relatif dalam waktu 6 bulan, setahun ke depan itu relatif tidak besar, kecuali ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Misalkan tiba-tiba ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan seluruh harga naik drastis. Nah, itu kita cantumkan di dalam kontrak sebenarnya. Kalau tidak ada yang sifatnya force major, tidak ada sifatnya kebijakan pemerintah yang memang yang kita tidak punya kendali terhadap itu sebenarnya aman untuk kita. Ya kan? Karena kan kita punya supplier. Supplier juga nggak sembarangan menaikkan harga kepada kita, enggak. Mereka juga ada aturan mainnya. Gitu. Jadi dan kemudian kan kita juga dalam kita menentukan harga itu kan kita sudah menghitung kemungkinan tadi, faktor tadi gitu. Jadi kalau misalkan pun kenaikan harga cuma relatif terhadap total keseluruhan 5%, untuk kita itu nggak signifikan. Ya kan? Itu aman, bisa kita kendalikan. Yang penting makanya dalam perhitungan kita dalam menentukan harga awal produksi kita, itu yang paling penting. Kemudian yang paling penting lagi bagaimana cara kita menjaga HPP itu sesuai dengan apa yang menjadi goals dari perusahaan itu gitu. Ya, sehingga semua terhitung sama kita. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi memang ada hitung-hitungan yang memang harus kita penuhi lah di awal. Jadi kalau ternyata ada kenaikan harga bahan baku waktu hari H, kita bisa
perhitungkan kok, itu nggak lebih dari 5%. Ya kan? Masih Dan dalam 5% range HPP terhadap yang udah harga di bahan, spare ya. ya. Sebenarnya, kalau misalkan HPP bahan baku kita 35%, berarti kan itu 5% dari 35%, bukan 5% dari 100%. Benar, 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 Ya benar, kan? benar. Artinya kenaikan terhadap cost keseluruhan dari revenue kita itu sangat kecil. Ya, dia Iya. paling naik cuma 1,5%. Mm-mm. Gitu. Ya, jadi kayaknya kuncinya tadi siapa? Vio kalau nggak salah ya. Mesti punya perhitungan HPP yang tepat gitu ya kurang lebih ya. Jadi nggak bisa yang asal-asal gitu nanti akhirnya costingnya nggak sesuai kan gitu ya. Iya. Butuh Kalau kita pembukuan menentukan dong harga, berarti ya Mas. benar. Jadi kan pada saat kita menentukan harga jual, itu kan pertama yang kita tentukan adalah HPP, berapa HPP kita mau terhadap harga jual. Tapi banyak faktor sebenarnya menentukan itu. Salah satunya kita juga harus tahu harga kompetitor kita berapa. Kemudian kita bermain di segmentasi market yang mana. Gitu. Baru nanti kita ketemu, oke, pricing strategi yang mau kita pakai, kita main di market yang mana, harga kita ada berapa, wajarnya cost di situ berapa. Baru kita bisa ngitung nanti BEP operasional kita, event kita sudah berapa, supaya ketutup biaya kita baru punya profit di omset berapa, kemudian profit kita akan naik secara persentase itu setiap kenaikan berapa, itu kita bisa hitung semua. Karena kan di dalam bisnis itu kan pasti ada variable cost, pasti ada fixed cost. Ya kan? Kalau variable cost itu kan dia ngikutin gitu. Tapi fixed cost yang nggak bisa ngikutin. Berarti ada minimum omset yang harus kita penuhi agar fixed cost ini bisa tertutup. Mantap. Gitu. Keren. Backgroundnya apa Mas kalau boleh tahu? Keren banget nih hitung-hitungan keuangannya. Saya terakhir itu di Universitas Indonesia Teknik Sipil S1 saya. Jadi kebetulan kalau teknik sipil tuh banyak ngitung. Ngitung memang ya. Iya, walaupun yang dihitung bukan duit ya kan gitu. Tapi yang ngitung banyak gitu ya kan. Jadi dari pengalaman saya dulu kuliah kadang ngitung banyak ya, jadi terbiasa dengan ngitung. Kemudian logiknya kan memang dibangun ya. Kalau di anak teknik itu kan logika berpikir yang kita bangun. Ya kan. Itu sangat membantu sekali dalam bisnis ini gitu. Walaupun secara direct dia tidak ada hubungannya. Ya kan, saya nggak ngitung jembatan, ya kan, nggak ngitung ini. Iya. Oke. Tadi saya tertarik tadi ketika kita punya tim, itu kan nggak harus kita hire. Artinya kan itu tim part timer gitu ya. Kita ada butuh, kita bisa panggil mereka kan. Nah itu gimana jaganya biar tetap bisa satu value. Tadi juga ada sempat singgung value kan. Karena kan kalau bukan orang kita mungkin porsi kita ngajarin mereka juga nggak banyak kan. Nah itu gimana tuh nyamain value-nya? Oke, yang pada saat kita memang tim itu kan ada tim inti itu pasti tim yang menjadi karyawan tetap kita. Kemudian ditambah ada casual atau kita sebut part timer. Nah, memang di awal itu harus ada penyesuaian antara kita dengan pihak casual tadi. Kebiasaan mereka di luar jangan sampai dibawa ke kita yang nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mau kita bangun di perusahaan kita. Contoh misalkan, ya kan, dulu itu ada kebiasaan di catering tertentu gitu ya, yang kita lihat, kok kita ngelihat si anak casual ini makan, lagi acara duduk jongkok dia makan, ya kan, dia makanin makanan gitu ya, gitu. Kemudian nanti dia sambil bersih-bersih sambil clear up, dia ambil kue dia makan, kuenya, gitu. Nah, ini value yang untuk kita nggak cocok. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita kumpulkan, kita buat satu pertemuan khusus, ya kan, bahkan setiap sebelum acara kita remind kembali, kita briefing, kita sampaikan, ini makanan bukan punya kita, ya kan, bukan punya catering, kita itu cuma membantu, memfasilitasi untuk menyediakan di hari H, karena yang sudah beli ini punya orang. Artinya kalau kita makan ini makanan ini, artinya kita tuh nyolong. Nah, kamu mau nggak? Misalkan kita kasih analogi kan, tuh kamu punya, lihat dompet teman kamu ambil, kamu kasih ke orang, ya kan? Gitu. Teman kamu terima nggak? Ya enggak, itu kan duit dia yang kamu kasih ke orang. Begitu juga sama. Ini bukan punya catering. Kalau ini punya catering, kamu mau makan, saya pasti kasih. Nah, makanya kenapa kemudian kami menyediakan khusus untuk mereka. Misalkan buah-buahan untuk karyawan kita sediakan. Makan untuk karyawan kita sediakan. Nah, ini bagian kalian sudah ada. Jangan ambil yang punya bagian orang. Karena kalau kita ambil bagian orang, itu berarti kita memakan apa yang bukan punya hak kita. Itu. Nah, itu yang kita sampaikan, dan itu nggak cukup sekali, kita harus terus sampaikan tuh setiap kali acara kita ingatkan, kemudian di dalam acara kita kontrol, lagi acara kita lihat tangan dia misalkan, kita langsung Mas jangan gini gitu, terus kayak gitu, akhirnya itu jadi satu habit yang mereka akhirnya jadi tahu value kita tuh apa. Gitu. Tapi itu memang butuh konsistensi dari kita untuk menerapkan itu. Menarik. Tadi di awal juga sempat nyinggung masuknya berat nih di industri yang baru, gimana akhirnya
strategi yang dilakukan sehingga bisa geser nih dari market industri gitu ya, masuk ke market wedding itu orang Ya, malas nyoba aja malas gitu loh. Itu kan nggak gampang artinya kan gitu. benar. Belum perang udah kalah kan gitu Udah ya. kalah, benar. Nah, gimana Belum tuh perang udah akhirnya kalah. tuh? Jadi waktu itu bahkan kami punya tim marketing 2 orang. Ya, itu Hmm. ngibarin bendera putih. Ya, Base. nyerah. Ya kan? Padahal targetnya kita waktu itu nggak besar. Kita cuma minta punya omset 200 juta aja dari catering. Ya kan? Dan Hmm. omset 200 juta itu bukan angka yang besar gitu. Hmm, Ya hmm, kan? hmm, hmm, Itu aja mereka menyerah. Kenapa tadi mereka kebentur? Orang nggak ada trust, nggak ada ini. hmm. Sampai akhirnya kami ditinggal sama sama tim marketing kami, tim sales kami. Kemudian saya sama istri itu duduk, gimana ya Bun ya? Ini biar kita bisa jalan. Kayaknya kita harus turun sendiri deh. Akhirnya kita Hmm. coba turun, apa sih sebenarnya jadi kendala di lapangan. Nah, ini dari situ kita belajar. Kadang kita sebagai owner juga nggak bisa semuanya diserahkan kepada tim. Ada hal-hal yang Hmm. mereka nggak bisa pikirkan tuh kita harus masuk. Akhirnya kita masuk Hmm. ke situ. Kita masuk, kita datang ke setiap event, kita lihat event orang, kita lihat, kita perhatikan detailsnya, ya kan? Apa sih yang biasa orang lakukan di acara, ya kan? Nah, setelah kita lihat apa yang biasa dilakukan orang di acara, kemudian kita melihat apa yang bisa kita lakukan yang nggak bisa dilakukan orang lain, ya kan? Kemudian kita lihat di kesamaannya apa semua event ini. Oh, kesamaannya saat itu tahun 2014, tahun 2015 itu kita kan baru mau mulai masuk ke wedding kan. Itu Ya. kita ngelihat kebiasaan orang tadi. Catering saat itu tuh cuma concern kepada makanan. Kalau tampilan sama Hmm. semua. Semuanya pakai meja, meja dikasih kain, kainnya warna-warni. Ya kan nanti ada Hmm. kain biru, biru semua. Ini semua kemudian mereka pasang tuh di situ. Baru mereka taruh alat makannya juga biasa serving dish, serving dish standar aja mereka taruh. Ya kan? Nah, kemudian kita berpikir kalau kita cuma menjual makanan, kayaknya makanan enak itu udah suatu hal yang wajib gitu. Kalau nggak enak ya harusnya kita nggak jualan makanan, Ya. ya kan? Sehingga apa yang kemudian kita harus membangun satu pembeda dari yang lain itu apa? Gitu. Nah, kemudian kita banyak komunikasi saat itu dengan vendor-vendor. Kebetulan ada satu teman yang dia memang orang dekor, dia mau bercerita sama kita, ngobrol dengan kita. Ya akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus memberikan sesuatu. Kalau makanan semua pasti sama, tapi Hmm. bagaimana kemudian kita memberikan satu tampilan yang beda, ya kan, kepada orang, suasana yang berbeda. Nah, kebetulan saat itu kan orang mulai ada keinginan orang untuk buat acara-acara nggak cuma indoor tapi outdoor. Maka kemudian kami Oh. berpikir, kayaknya kita harus mulai coba. Maka cara kita referensi acara di Bandung seperti apa, acara di Jakarta gimana. Jadi kita coba cari benchmarknya nggak di kota kita lagi, di domisili di Bogor, tapi di luar kota. Kemudian dari situ Hmm. kita cari Pinterest, kita cari ini. Akhirnya keluarlah satu ide, yuk kita buat rustic. Oh, Buat ide pasti. rustic, ya. Jadi dari kita selama itu, waktu itu cuma meja biasa, ini nggak kita buat dari kayu. Saat itu kita buat dari jati Belanda yang kosnya murah. Kita buat sendiri, ya bagaimana caranya meja ini harus bisa bongkar pasang. Karena kan harus kita pindahin ke Hmm. gedung. Ya, jadi harus ke knockdown, kemudian harus ada lampunya, sehingga kalau acara di malam hari, ini meja ini punya lampu sendiri, ya kan? Hmm. Kemudian ada kesan rustiknya, termasuk sampai properti untuk di atas meja kita pikirkan sampai detail mungkin, Hmm. ya kan? Nah, Hmm. itu yang kita buat, kemudian kita berpikir, oke, gimana ya cara membuat orang tahu kita punya ini dengan cepat, ya kan? Makanya pertama kita ikut di pameran, orang bisa lihat, oh ada yang beda nih dari pameran. Kemudian kita angkat saat itu, juga saat itu kan tahun 2015 itu, 2015 itu orang udah mulai ramai dengan influencers, ya kan, dan pengaruh influencernya besar kan. Nah, kita ada influencer tuh nyoba, seneng kan mereka mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu kita ajak kerjasama, ya kan, gitu. Hmm. Kerjasama, ya kan, dan itu ternyata efektif karena saat itu hal-hal yang pengaruhnya besar lah, walaupun kalau sekarang mungkin nggak sebesar itu ya, karena kan Hmm. kalau dulu orang ngerasa yang pakai influencer itu pasti bagus, kalau sekarang orang lebih kritis, Iya, orang cari tahu lebih detail lagi, banyak. ya kan ada perubahan, ya Banyak. kan itu, ya kan. Yes. Tapi saat itu works banget gitu loh, ya, sehingga dengan cepat orang jadi tahu, kalau mau yang beda itu daily catering, ya kan, Hmm. di Bogor daily catering karena dia punya rustic, dia punya Hmm. ini. Nah, itu cepet banget kita naik ke atas, ya kan, dan banyak akhirnya influencer-influencer yang pakai catering kita, ya kan. Dan itu membantu banget boosting gitu, ya. Dan Hmm. kita saat itu cuma modalnya ya paling kita kasih diskon lah, ya kan gitu. Tapi nggak kita, karena bahan baku kan mahal, nggak mungkin kita kasih free orang 1.000 gitu kan, apa-apa. Yeah. Kita cuma kasih diskon yang menurut kita wajar, ya kan, dan itu bisa ngangkat boosting itu. Nah, dengan kita konsisten seperti itu, ternyata nggak lama itu benar-benar kita bisa memberikan saat pembeda itu, memang benar-benar bisa memberikan kita, karena akhirnya orang melihat kita
kita ngebangun satu positioning bagaimana bisnis kita itu daily catering itu ada kelas kita menengah ke atas, kita tematik, kita kekinian. Jadi kita selalu create menu baru, apa nih yang lagi rame di apa, kita create dalam bisnis kita. Kita buat stall baru, kita buat ini baru. Jadi konsep kekiniannya itu tetap muncul. Ya kan, kemudian tematik. Tadi orang mau pesan apa, kan kita awalnya rustic. Tapi setelah itu nanti ada orang mau demand-nya mau buat seperti ini, kita ikutin tuh. Kita buat mejanya, kita buat ininya, sehingga lama-lama kalau kamu mau tematik, tampilannya nggak cuma sekedar di dekor aja yang tematik, tapi di cateringnya juga tematik, nah kamu bisa jadikan daily catering sebagai salah satu opsi. Nah, positioning itu yang kemudian kita bangun, dan kemudian kita konsisten di situ. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu, 5 tahun setelah kita ini, kita market leader di Bogor, untuk di wedding. Yes, Ya, jadi konsistensi kita, lihat celah pasar, peluangnya apa, nah kita masuk situ. Itu gitu, itu berarti perlu punya tim teknik khusus untuk bikin dekor-dekornya itu, Mas? Kebetulan dulu memang kita dari awal memang kami menyiapkan ada satu orang, sebenarnya nggak banyak. Kita cuma ada satu orang teknisi yang memang dia kepintarannya banyak gitu loh. Ya kan, dia bisa ngerti listrik, dia juga bisa ini. Nah, kita cuma buat mock-up-nya doang di dia. Karena kalau dia buat semua nggak mungkin. Jadi kita cuma buat mock-up-nya, langsung kita diskusi, kayaknya kurang ini deh Pak, kayaknya kurang ini, gini-gini. Sampai kita ketemu, kayaknya ini harus begini. Nah, setelah kita jadi, kita cari tempat pembuatan meja di tempat lain, kita cuma tinggal kirim mock-up-nya aja. Saya mau buat kayak gini, harganya sekian. Udah, kita tinggal jalanin itu gitu. Ya, jadi selama dia bisa kita buat knockdown. Jadi memang ide-ide itu, inovasi itu yang harus kita lakukan. Kita temukan dulu inovasinya apa. Ya kalau masalah memperbanyak, kita tinggal suruh orang lain yang lebih yang lebih expert lah di situ. Artinya kan nggak harus punya tim sendiri, karena kan itu cost tersendiri nantinya ya. Enggak lah, nggak perlu punya tim sendiri karena itu cost yang besar. Kalaupun kita misalnya tadi nggak punya orang seperti itu pun, asal kita buat gambarnya, ya kan, atau kita datang ke suatu tempat, kita ceritakan maunya kita seperti apa, harusnya mereka bisa deliver itu. Yang penting di kita kan ide, kita mau lihat apa yang bisa kita buat gitu. Benar. Terus terkait yang tadi customer behavior, berubahnya gimana Mas? Tadi yang sempat di-spill. Oke. Jadi kalau kita ngelihat kan, kalau kita bisa bagi nih, ya, kondisi itu adalah sebelum COVID sama sudah COVID. Ya, jadi sebelum COVID itu orang cenderung pernikahan itu gedung-gedung itu udah full tuh. Kalau kita telat aja booking gedung tuh kita susah tuh dapat tanggal yang kita inginkan. Karena ada orang yang udah booking setahun sebelumnya, ada orang ya kan udah 6 bulan sebelumnya itu udah paling mentok lah kalau orang dulu sebelum ini. Sehingga kita itu udah bisa melihat, memprediksi event kita untuk setahun ke depan, 6 bulan ke depan tuh udah kelihatan semua gitu. Ya kan gitu. Jadi kita mengantisipasinya itu mengevaluasi bisnis kita tuh kita kurangi di mana itu gampang. Ya kan. Tapi pada saat kemudian masuk COVID di tahun 2020, ya kan, kemudian bisnis ini benar-benar kena hantam, ya kan, seperti mana bisnis-bisnis yang membutuhkan keramaian seperti travel, ya kan, pasar, ya kan, mall gitu kan. Nah, tapi kita kena hantam karena kan kita bisnis wedding itu kan jarang, jumlah kecil. Dulu itu 1.000 itu udah jumlah yang wajar gitu. Ada yang 1.500, ada yang 2.000 sekali wedding, ya kan gitu. Sehingga kita biasa bermain jumlah, tiba-tiba sama pemerintah dibatasin, ya kan, bukan dibatasin, bahkan nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Sampai akhirnya naik boleh 10, bayangkan kita 10. Makanya banyak perusahaan yang nggak survive di catering ini akhirnya gitu, karena selama 2 tahun mereka benar-benar lost income, tapi ada pengeluaran yang mereka harus pertahankan terus. Nah, sampai setelah itu tahun 2023 mulai dibuka kerannya ya agak sedikit luas, jumlah orang mulai dinaikkan, ya kan. Nah, tapi kan orang akhirnya mulai terciptalah yang namanya intimate wedding saat itu. Wedding dalam jumlah kecil, ya kan, 100 orang, 200 orang, karena tadi pembatasan. Nah, sehingga akhirnya ada satu kebiasaan baru, ternyata wedding dalam jumlah kecil, kalau dulu orang berpikir jumlah kecil, malu nanti ada tamu-tamu yang nggak keundang, nggak ini, nggak apa semuanya. Tapi dengan adanya si COVID ini, ternyata membuka satu opportunity baru, bahwa kita buat acara wedding intimate juga nggak masalah kok, dan orang sudah terbiasa dengan itu. Jadi, nah di situ udah ada satu perubahan nih dalam pola pikir orang, ya kan, customer behavior-nya, dia yang tadinya harus jumlah besar, dia sekarang nggak perlu harus jumlah besar. Ya, berarti kan secara kuantiti akan mengurangi kita tuh. Itu yang poin pertama. Nah, kemudian setelah ini kan target market kita kan juga berubah. Yang tadinya dari Gen Y sebelumnya mulai bergeser ke Gen Z, ya kan. Nah, Gen Z ini punya karakter yang berbeda nih, ya kan. Mereka pertama lebih comparing lah, ya kan, yang satu dan yang lain tuh bener-bener dia perhatiin tuh sedetail mungkin. Kemudian ya kalau dulu orang tua itu buat decision itu lebih dominan sebelum COVID. After COVID itu udah kayak 50-50 gitu.
Bahkan ada anaknya semua yang nentuin tuh maunya gimana. Sehingga referensi orang tua itu jadi nggak berlaku. Oke, nice. Padahal Benar, yang benar, tahu benar, kita benar. orang tuanya, Orang tua. bukan anaknya. Iya, 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 Ya iya. kan, karena kan ngikutin kan orang tuanya dulu kan, gitu. Iya, Nah, iya, iya. itu udah ada perubahan lagi tuh dari yang ininya. Nah, kemudian yang kedua, anak Gen Z ini juga sekarang punya value baru, nikah nggak perlu cepat-cepat. Nah, Nah, iya, 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 ya iya, kan, iya. artinya pada saat dia mutusin di 2023, 2024 nggak perlu cepat-cepat, yang harusnya dia jadi target market kita 2023, Pending 2024, dia behaviornya ya. pending dong. Nah, makanya kenapa kemudian berdasarkan data statistik terjadi jumlah pengurangan orang yang menikah itu 50% dibandingkan sebelum COVID. Ya, jadi tadi yang 4 juta, sisa tinggal 2 juta. Ya. Iya, iya, Indonesia iya, itu. signifikan Ya kan? banget ya. Signifikan banget. Ternyata customer behavior ini signifikan banget. Ya. Nah, jadi dari jumlahnya tadi dia bisa menyusut, kemudian tadi dia ada mundurin ini, dan yang terakhir yang itu yang terkait sama customer behaviornya. Nah, yang terakhir ya, jadi kalau anak Gen Z itu sekarang itu melihatnya begini. Kalau orang tua dulu mikirnya kalau kita misalnya ngambil vendor itu yang setara. Kalau vendornya kelas A semua, B semua. Anak Gen Z enggak. Dia lebih prioritaskan apa? Oh, saya lebih prioritasnya pengennya muanya, makeup artisnya. Ya udah, budgetnya dia maksimal di situ, yang lainnya dia nggak terlalu ambil pusing. Iya, Ya iya, kan iya, gitu. iya, Nah, itu kan juga jadi ini kita kan. Jadi satu challenge juga untuk iya, kita. iya, iya. Gitu. Nah, itu Iya, yang iya, terkait iya. sama customer behavior-nya. Nah, di luar customer behavior yang mempengaruhi kita saat ini tentunya daya beli masyarakat. Ya, selain inflasi ini kan Turun ya ada sekarang ya. penurunan daya beli masyarakat, ya kan. Di tahun 2024 ini, apalagi ada prediksi tahun 2025 ini kan memang akan cukup berat nih tantangannya kita untuk di ini kan. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, yang tadinya mereka di target market kita adalah target market kelas B misalkan, B+, tiba-tiba sekarang mereka pada bergeser ke C. Ya kan, benar. atau di C+ gitu. Nah, kalau kita mempertahankan market kita yang ada existing, kalau yang A nggak keganggu, tapi kan dia bukan market kita. Karena market kita adanya di menengah ke atas, di B+, B+. Nah, tiba-tiba B+ ini sebagian besar dia turun daya belinya ke bawah, otomatis kan kita harus melakukan evaluasi lagi terhadap bisnis strategi kita. Kita mau seperti apa nih? Apa kita mempertahankan segmentasi market yang ada atau kita perbesar? Karena kita ingin tetap menjangkau market yang tadinya market kita, used to be market kita, ya kan? Tapi dengan cara apa? Supaya kita tetap bisa mempertahankan margin kita, supaya kita tetap untung dan sebagainya. Itu yang benar-benar harus kita analisa semua. Ya. Nah, jadi challenge-nya memang di situ gitu. Nah, akhirnya siapa yang kemudian bisa survive, kemudian bisa melihat peluang di dalam kesempitan ini. Jadi melihat peluangnya bukan dari melihat peluang dalam kesempitan. Nah, itu challenge-nya. Ya, kalau kita bisa melihat satu luar, nih di tempat ini belum ada toko sembako, kita buat toko sembako, itu peluang dalam keleluasaan. Ya kan, dia membuat sesuatu yang nggak ada. Tapi kalau dia membuat toko sembako di mana toko sembako udah banyak saat itu di situ, nah itu bagaimana melihat peluang dalam kesempitan. Ya kan, dengan segala tantangannya. Nah, itu yang kemudian menjadi satu challenge, dan situlah yang akan menguji kita sebagai satu entrepreneurs, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa nggak cuma sekedar survive, tapi kita bisa tetap gain profit sesuai dengan apa yang menjadi goals dari perusahaan tadi, dan bahkan kita bisa berkembang. Ada growth kita di situ. Gitu. Iya, menarik. Saya masih penasaran, tadi belum sempat diceritakan. Selama masa COVID bertahannya gimana, Mas? Itu kan masa-masa surem banget tuh buat teman-teman WO gitu ya. Acara nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Masih bisa survive tuh gimana tuh? Oke. Jadi memang tantangannya luar biasa ya. Kita nggak pernah nyangka waktu itu. Kenapa banyak juga catering yang kemudian collapse, teman-teman kita sejawat di bisnis ini, karena kita nggak ada yang pernah nyangka COVID itu akan berlangsung sekian lama. Asumsi kita paling 3 bulan gitu ya, 3 bulan oke lah. Bahkan di awal terjadinya COVID aja kita udah pasti ngalamin kerugian, karena stok bahan baku yang sudah kita siapkan untuk acara kita, nggak kepake, ya kan, itu bahkan nggak kepake. Bahkan saat itu kita langsung nyiapinnya banyak, karena waktu itu ada isu bahwasanya akan dilakukan pembatasan terhadap pengiriman barang. Sehingga, waduh, nanti kalau misalkan dibatasi ini pengiriman barang dari Jakarta ke Bogor, kita gimana? Akhirnya salah satu yang kita lakukan, kita nyetok barang. Ya kan, ternyata habis kita nyetok barang, kemudian terjadi pelarangan. Tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan massa. Otomatis kita bingung kan tuh, barang tuh gimana? Akhirnya barang-barang itu ada yang kita jualin murah, ada yang kita bagikan, ada yang kita inikan. Nah, tapi kemudian bagaimana kita bisa bertahan? Pertama, disitulah kita perlunya dari awal, bagaimana kita merapikan laporan keuangan kita. Ya. Jadi teman-teman yang rata-rata kena imbasnya itu yang tidak taat kepada laporan keuangannya.
Artinya dia tidak Oke. merapikan laporan keuangannya, ya kan? Banyak teman-teman Oke. yang usaha sebesar apa usahanya, dia tidak membedakan mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Nah, Pribadi. kalaupun dia sudah membedakan dia itu, dia lupa mengalokasikan mana laba yang harus dia tahan, bukan diambil semua profitnya, Hmm. ya kan? Jadi retaining earn itu, laba ditahan itu penting banget untuk kita, ya kan? Karena laba ditahan ini adalah jaga-jaga in case apa yang kita perlu lakukan, ya kan? Jangan sampai nanti pada saat hari hanya, ya kan? Atau pada saat nanti kita membutuhkan uang itu nggak ada. Jadi kita waktu itu kita ketolong karena ada laba yang memang kita tahan, memang ada saving kita untuk itu, ya kan? Jadi nggak Hmm. semua profit kita ambil, ya kan? Ya walaupun peruntukannya tadinya bukan untuk COVID gitu kan, untuk Yes. development terhadap bisnis kita, ya kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan cara seperti itu kita bisa cover di situ. Nah yang kedua, ya kan kita ini kan wedding, Mas. Ya. Wedding itu saya ngumpulin duit itu gede loh di muka. Orang kan event 1 tahun Oh, lagi, 2 tahun lagi duit itu udah di saya DP-nya. udah pegang. Iya. Yes, 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 Kalau dalam yes. 1 bulan saya punya 20 event, satu event rata-rata misalkan 100 juta, 20% DP-nya ada di saya punya 1 tahun ke depan, coba dihitung aja kira-kira berapa Ya, duit yang ada di saya. Ya kan ya, kurang lebih ya, gitu. ya, Duit ya, titipan ya, orang yang ya, eventnya belum berjalan. Nah, ya. kalau teman-teman yang nggak, teman-teman tidak pintar mengelola uang kemudian menganggap itu adalah duit kita, ya udah nanti toh jadi duit kita juga, pakai aja sekarang. Nah, itulah yang kemudian fatal yang kemudian mereka membuat mereka akhirnya kolaps bisnisnya. Kenapa? Karena pada saat dia sudah balik lagi, ya walaupun bertahap, pada saat acara itu kita deliver, kita udah nggak pegang uang karena uang udah kita Duitnya pakai. nggak ada. Nah, itu yang kami jaga. Jadi saat itu uang-uang itu kami beliin emas, Mas. Oh, Kita simpan. oh, buat menjaga Iya, value-nya. jadi Keren, ya, keren, jadi keren. kita untuk jaga value-nya itu kita beli emas, kita simpan sampai karena itu uang orang. Iya, iya, Kan eventnya iya, 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 belum iya, iya, jalan, iya, itu baru uang DP. iya, Masih hutang kita ke iya, orang. iya, 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 Ya iya, itu yang iya, kita iya. simpan gitu. Nah, jadi itu yang kemudian menjaga kami survive bagaimana kami konsisten ya mempergunakan uang tadi sesuai dengan peruntukannya. Mantap. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan supaya kita bisa survive? Kan nggak mungkin cuma ngabisin tabungan, ya kan? Iya. Akhirnya kami saat itu coba berpikir, apa ya produk yang kita bisa buat? Akhirnya kita buatlah waktu itu makanan yang kita bisa kirim ke orang, ya kan? Kita buat kue-kue, kita buat karena kita juga namanya kita catering kan banyak produk yang bisa kita buat kan. Nah, itu yang kita tawarkan. Ya, catering harian, ini apa semuanya. Apapun kita lakukan saat itu, Oh. minimal kita bisa nutupin biaya dari operasional kita. Kita udah nggak fokus lagi kepada mencari bagaimana cari profit, tapi bagaimana kita bisa survive. Karena dengan kita bisa Oke. survive aja, kita yakin pada saat waktunya kita tinggal naik lagi, ya kan? Gitu. Artinya produknya yang digeser ya. Produknya yang digeser, ya kan? Gitu. Artinya kalau kita shifting bukan bisnisnya yang di shifting, karena kalau shifting kita bisnisnya yang kita shifting, kita juga bingung mau bisnis apa, Spotnya ya kan? gede Gitu. banget tuh malah ya. Ya, tapi karena kita punya ini, kita bisa jual frozen food, ya kan? Kita bisa jual makanan jadi, ya kan? Target marketnya aja yang kita rubah. Iya, iya, iya. Dan itu Iya. ternyata karena kita memang sudah ngebentuk ada market yang selama ini memang sudah jadi klien kita yang udah tahu kita, ya kita tembak lagi ke mereka gitu loh. Hmm. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita mengelola database yang kita miliki. Hmm. Mantap, mantap, mantap. Saya curiga ini dosen ekonomi juga nih kayaknya. Bukan. Ahli ekonominya keren banget tuh, penataan ekonomi investasinya. Mantap, 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 mantap. Bisa ditiru teman-teman ya. Jadi kalian bisnis nggak cuma sekedar bisnis. Laporan keuangan penting buat nyelamatin bisnis kalian. Karena kalian jadi analisanya nggak asal, nggak by feeling. Banyak orang itu by feeling mas masalahnya. Begitu kejadian, lah kayaknya kemarin nggak kayak gitu deh. Masalahnya datanya kan mereka nggak punya. Itu problemnya. Iya. Jadi kalian perlu siapin data teman-teman ya. Oke, 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 oke. Tadi sempat dibahas mengenai dalam customer behavior-nya ini kan orang udah mulai terbiasa dengan intimate wedding. Artinya kan secara quantity pasti bakal berkurang dong. Ya. Itu gimana nanganinya? Berarti kan kalau kita bicara bego-begoan, kalau dulu kita bisa dapat 1.000, sekarang mungkin dapatnya 500 kan gitu. Iya. Nah, apa kita Ya. bertahan dengan 500 atau gimana, Mas? Biar Oke. bisa tetap eksis gitu ya. Jadi memang mau nggak mau intimate wedding itu menjadi transisi kita untuk kembali kepada yang awal, ya kan? Tinggal pada saat, nah bedanya begini, sebenarnya kan saat itu yang problem bukan customer yang nggak punya uang. Nah ini kembali kita harus bisa melihat lagi, sebenarnya kita harus bisa melihat customer kita itu siapa, ya kan? Kan customer kita menengah ke atas. Saat itu juga COVID kan belum lama berselang, ya kan? Artinya mereka pasti masih pegang lah
tabungan dan sebagainya atau apa gitu kan. Kalaupun yang kena hantam mungkin yang sama-sama punya bisnis gitu, tapi kan nggak langsung directly langsung habis kan gitu kan. Wedding itu kan dari mereka rencanakan. Cuma mereka alokasikannya aja yang berbeda. Tadinya bisa dengan jumlah banyak, sekarang jumlah kecil. Ya sudah, yang kita offering adalah apa? Kita tingkatkan value dari produk yang kita mau tawarkan. Yang biasanya mereka beli mungkin yang harganya 90.000 per porsi, sekarang kita bisa tawarkan yang 125.000 per porsi. Karena kita jual yang sifatnya customized. Ya kan? Jadi dia undang memang lebih sedikit orang, tapi sifatnya lebih personal. Packaging lebih personal, ini lebih personal. Karena memang target market kita masih di situ gitu loh. Sehingga masih memungkinkan untuk kita. Walaupun memang kita nggak akan bisa juga menaikkan nilainya sesuai dengan nilai awal. Ya kan kalau kita transaksi misalkan 1.000 orang, beda tentunya dengan transaksi hanya 200 orang. Mau kita maksimalkan juga nggak mungkin naik 5 kali lipat. Ya kan gitu. Nah, tapi memang itu adalah satu transisi yang harus kita lakukan. Tinggal bagaimana kemudian kita memainkan, bisa nggak kita menaikkan quantity. Pertama itu. Kedua, kita melebarkan sedikit market kita. Yang tadinya kita fokusnya ke wedding, ya kan, kita lebarkan ke corporate. Ya kan, kita ke corporate ini kan aman, ya. Sehingga yang tadinya core kita wedding, ya kita geser. Kemarin mungkin sebelumnya lagi kita full, ya kita nggak perlu lirik corporate, kita sudah nggak perlu yang lain-lain dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga itu hanya sebagai pelengkap untuk kita. Tapi pada saat kondisi seperti itu, corporate kan dia survive, ya kan. Pada saat orang boleh wedding 200, corporate bisa lah ngadain acara untuk di kantor dia sendiri, gathering dan sebagainya. Nah itu yang coba kita lakukan pendekatan, yang kita coba buka kembali gitu loh. Sehingga walaupun kita nggak bisa menyamakan omset kita, tapi pada saat itu kita sudah bisa gain profit lagi gitu. Karena memang ada waktu-waktu di mana memang kita harus survival sebenarnya. Jadi yang kita pasang tuh survival mode gitu loh. Selama kita bisa bertahan, pasti ada kesempatan untuk kita berkembang lagi. Gitu kan. Nah makanya kemampuan bertahan ini juga penting untuk dimiliki seorang entrepreneur. Gitu Mas Lukas. Keren ya. Teman-teman kalian kalau ada yang tanya silakan ya, ini kalau kalian nggak tanya saya tanya terus nih, saya yang dapat ilmu banyak kali ini. Ya jadi saya juga penasaran gimana ceritanya. Jadi maksudnya gini, merambah ke kalau frozen food tadi kan triggernya karena ada COVID gitu ya, maka perlu cari kalau coffee shop. Nah itu apa triggernya sehingga milih apa? Oke, kita udah mulai nih bisa merambah ke coffee shop gitu. Apa cateringnya udah running well, udah everything going okay gitu. Jadi nyoba yang lain atau gimana, Mas? Ya. Jadi tahun 2017 itu saya punya klien untuk di wedding, ya. Yang kemudian dia jadi partner saya sebenarnya di coffee shop ini, ya. Beliau ini seorang influencer, suami istri, ya kan, Mas Farhat tuh sama Mbak Hamidah. Ya kan. Nah, tahun 2017 dia nikah menggunakan jasa kami, kemudian dia tertarik gimana ya kalau kita buat usaha gitu. Nah, kemudian dia balik lagi ke Jakarta, singkat cerita, dia balik lagi ke Bogor tahun 2019, kita ngomong kita mulai sesuatu. Nah, saat itu sebenarnya secara catering bisnisnya kami sudah cukup established, tim sudah terbentuk dengan baik, semua bagian sudah terisi, ya kan, sudah ada penanggung jawabnya masing-masing, sehingga kalaupun kami harus membangun satu lini bisnis baru, itu seharusnya tidak mengganggu kepada bisnis kita yang sudah ada. Ya kan, tinggal kita bangun aja tim yang baru lagi. Tentunya tim yang kita bangun bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saat itu di Bogor, di daerah kami itu belum terlalu banyak coffee shop. Nah, kita akhirnya membangun satu coffee shop dengan konsep yang menurut kita agak sedikit berbeda dengan yang lain saat itu. Ya kan, maka 2019 itu kita bangun, ya kan, singkat cerita berjalan dan ternyata berjalan baik. Cuma tahu-tahu di tahun 2020 Maret tepatnya kita COVID kan. Jadi harusnya kita break even, akhirnya kita break even, uang break evennya kepake lagi untuk tutupin operational cost kita. Ya kan? Tapi sama yang kita lakukan di coffee shop itu sama. Akhirnya kita buat kopi literan, kita buat brownies, ya kita kirim-kirimin ke orang, ya kan, kita pada satu pengiriman frozen itu kan efektif lah. Ya kan, semua yang orang kan di rumah juga bingung mau ngapain, sehingga orang beli makan. Makanya kita tinggal menyesuaikannya dengan demand sebenarnya. Demandnya kemana sih? Apa yang bisa kita lakukan terhadap demand ini? Apa yang bisa kita ikut-ikutan di demand ini? Itu kemudian kita eksekusi gitu loh. Ya, nah dengan cara seperti itu kita bisa survive gitu loh. Artinya operational cost kita bisa ke cover gitu loh. Kita nggak harus sampai benar-benar, kan banyak juga yang kolaps ya saat itu kan gitu loh. Tapi kita bisa survive saat itu gitu. Sehingga pada saat yang COVID sudah ini kita tinggal meneruskan lagi apa yang sudah kita jalankan. Nah, tapi tetap di
coffee shop ini akhirnya kita juga ada tantangan juga berat juga. Ya bukan berat lah. Tadi saya bilang bagaimana kita melihat peluang di dalam kesempitan. Bagaimana melihat celah, ya kan, melihat cahaya di dalam kegelapan. Itu yang penting. Ya kan? Nah, coffee shop itu menjamur di Bogor ini. Yes. Ya, Di apalagi mana-mana di kayaknya, area nggak cuma jalan di saya di Bogor nih. Paduraya, coffee shop ini menjamur. Ya, di satu jalan lurus saja Iya, itu iya. banyak sekali coffee Iya. shop. Ya kan? Yes. Dan mereka jadi lebih bagus karena mereka bangunannya ada yang lebih besar, Iya. parkirannya jauh lebih besar, ya kan? Kemudian bangunan mereka lebih baru, ya kan gitu. Dan orang kita kan nggak ada. Kalau kita ngomong customer sekarang kan nggak ada tuh customer yang benar-benar loyal. Yang mana ada yang baru, dia nyoba gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi tantangan kita gitu loh. Di satu sisi tempat parkir kami ini cukup kecil. Kalau mobil masuk tuh paling 4, sisanya motor karyawan yang banyak di situ. Ya kan, kalau dia parkir di mana-mana. Ya kan gitu. Nah, sehingga semakin banyak tantangan. Kalau sebelumnya belum banyak usaha di sekitar kami, kita masih bisa parkir di depan-depan tempat orang. Sekarang udah nggak bisa. Nah, makanya kemudian jadi challenge sendiri. Gimana ya kita ngembaliin lagi kayak di awal-awal waktu kita rame gitu. Ya, coffee shop udah begitu banyaknya, ada yang dia buka sampai jam 2 pagi tapi rame terus, semakin malam semakin rame karena tempatnya besar. Tempatnya besar dan kemudian dia memang fasilitas yang dia buat tuh emang luar biasa gitu. Ya kan? Sehingga kita tuh kalau mau fight sama dia tuh susah. Belum lagi brand-brand kuat yang sekarang sudah ada gitu kan. Gitu. Nah, kemudian disitulah kemudian kita disuruh ngelihat kita harus gimana nih? Kita mau rombak apa? Kalau cuma sekedar rombak menu nggak efektif. Orang lain juga bisa buat menu. Ya kan? Kalau kita cuma merombak tempat doang direnovasi, ya kayaknya namanya tempat direnovasi sama orang bangun baru dengan segala fasilitasnya pasti lebih bagus punya mereka. Ya kan? Di satu sisi parkiran kita nggak besar, ya kan? Rasanya tuh kayak kita udah mentok, ya bahkan sempat terlintas sama kita, sudahlah mungkin emang ini kita buka aja tempat yang lain yang baru lagi, udah ini biar aja, ini bisa survive aja sebagai cikal bakal udah bagus gitu. Kita berpikirnya satu seperti itu gitu. Nah tapi kemudian kita mencoba berpikir lagi, sebenarnya apa sih peluang yang kita milikin? Coba kita sortir lagi, kita lihat satu-satu. Target market kita siapa? Oh, target market kita ini sebenarnya menengah. Oke, menengah itu siapa sih? Ya kan? Gitu. Menengah itu ada orang yang mungkin pengen kerja, ya kan? Pengen kerja sambil ngopi, ya. Duduk di tempat kita, ya kan? Ngopi beli 1 gelas, duduk 3 jam, 4 jam. Ya kan? Working space, misalkan atau apa. Itu juga salah satu opsi. Atau anak-anak skena, anak nongkrong, target kita. Berarti kita kalau mau renov tempat kita sesuaikan dengan kebutuhan anak nongkrong. Tapi anak nongkrong senangnya outdoor kita aja sangat terbatas. Dan kita nggak ada outdoor yang model taman dibandingin orang ini pasti kita kalah nih. Ya kan? Yang namanya anak nongkrong juga jamnya harus malam, sedangkan di daerah kita kayaknya kalau sampai malam kayaknya nggak bisa lah kita fight karena di dekat kita tuh ada yang benar-benar memang dia well prepare untuk itu. Kita lihat dekat kita tuh ada siapa aja? Wah, ada orang perkantoran, ada sekolah-sekolah, ada ini apa semua. Kemudian kami berpikir kayaknya menengah yang lebih masuk untuk kita itu family. Kenapa? Family. Karena pertama kalau family, kan kita pilih gini, orang parkir satu mobil tempat kita duduk, kalau dia kerja dia sendirian kerja satu mobil satu orang. Kalau family satu mobil 4 orang. Satu mobil 5 orang. Minimal 4. Dia bawa temannya, suruh bawa anaknya, bawa ininya. Kayaknya ini bisa menyelesaikan masalah kita terhadap parkiran. Jadi dengan parkir yang sama, omset kita bisa 2-3 kali lipat. Ya kan? Karena jumlah orang 2-3 kali lipat. Itu yang pertama kali pikir. Kedua, tidak ada yang bermain di daerah kami orang yang bermain untuk memenuhi kebutuhan family. Ya kan? Semuanya anak skena, anak nongkrong, ya kan? Working space gitu kan. Sehingga yang benar-benar concern kepada untuk family ini sedikit. Apa yang kemudian kami lakukan? Kami rombak tuh tempat yang tadinya di atas, yang tadinya untuk kita siapin untuk foto studio, kita rombak jadi tempat main anak-anak. Di bawah kita korbanin satu space untuk tempat main anak-anak. Ya kan gitu. Karena tempat kita nggak besar, di bawah dulu kita buat untuk bridging aja orang ke atas. Kalau langsung kita buat di atas asaja, di bawah nggak ada, orang tidak terbridging, orang malas langsung ke atas. Ya kan? Baru kemudian kita campaign. Karena campaign ini nggak akan ada impact-nya kalau ternyata yang kita campaign ini juga nggak jelas targetnya kemana. Ya kan? Nah setelah itu ada baru kita campaign. Nah campaign ternyata orang lihat, ada nih alternatif baru ya, bawa anak, bawa ini. Kemudian karena kita tahu family dia datang ngantar anak sekolah jam lebih pagi, kita buka lebih pagi. Biasa kita buka jam 10, kita geser ke jam 7 sekarang. Ya kan? Nah itu kita lihat. Jadi kita pelajari polanya, kita lihat sekeliling kita, apa peluang kita bisa ambil. Ternyata dengan kita melakukan itu, impact-nya omset kita bisa naik 2 kali lipat. Keren. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kemudian kita menganalisa, kemudian bisa mengambil keputusan ke tepat, sehingga kita bisa eksekusi. Ya kan gitu. Karena kalau cuma kita eksekusi aja, keluarin uang gede, campaign, bayar KOL, bayar ini apa semua, tapi nggak ada diferensiasi kita tawarkan. Atau kita fight sama raksasa yang lain gitu ya. Kayaknya
habis energi kita. Mungkin uang kita keluarin, mereka juga ngeluarin yang sama. Karena mereka sudah ramai, mereka pasti punya modal yang sama, capital yang sama. Bahkan mereka punya capital yang jauh lebih besar. Nah, bagaimana dengan capital kita yang terbatas? Ya kan, kita tetap bisa mengambil market-market yang tidak tersaring oleh mereka. Ya kan? Nah, itu yang kita ambilin. Gitu. Keren. Mas, gimana gini. Menarik. Ide-idenya ini keren. Pertanyaannya adalah gimana melatih sense gitu ya, kepekaan untuk kita bisa nemu peluang dalam momen-momen tadi bahasnya kan dalam kegelapan, dalam peluang sesempit mungkin kita dapat nemu tuh gimana sih ngelatihnya, atau ada rumusan tertentu nggak sih yang mungkin bisa dipelajari teman-teman? Karena dari tadi kena lubang udah lolos terus nih kayaknya nih. Nah itu mungkin boleh disaringkan nih ke teman-teman nih. Oke. Jadi yang pertama, Mas, memang yang namanya jam terbang itu tetap penting. Ya kan? Makanya kenapa untuk kita ngakal jam terbang cari aja mentor. Mentor itu kan bedanya dia udah pernah lewat jalan yang sama. Daripada capek-capek kita mikir, kita nanyai sama dia. Maka banyaklah berteman sama orang-orang yang punya pengalaman lebih banyak dari kita, ya kan? Gitu. Jangan lupa kita terus belajar. Makanya kenapa kemarin kan saya ketemu dengan Pak Deddy Sidarta kan di kelas kan. Gitu. Ada waktunya kita udah sumpah gak bisa mikir, ikut kelas aja, Mas. Kan kita harus investasi di kepala kita nih, leher ke atas. Ya kan? Ikut kelas. Apa yang kita kelas? Kadang-kadang itu ada hal-hal yang mungkin sudah pernah kita dengar, tapi kita nggak, karena kita lupa atau apa, dengan ada kelas itu kita di-remind kembali. Bahkan kita bisa dapat insight-insight baru. Bahkan kita ketemu sama orang yang sama aja di kelas yang sama, waktu yang berbeda, kita bisa dapat insight yang berbeda. Ya kan? Nah, artinya kita harus selalu mensuplai diri kita itu dengan informasi. Ya kan? Kemudian yang namanya kita juga harus punya informasi, dan kita juga harus, ya kalau misalnya karena saya bisnisnya F&B, ya saya harus keliling. Kalau saya nggak tahu kekuatan orang juga, saya mau analisa apa? Saya banyak main ke tempat orang, saya datang ke sini, saya lihat kelebihan dia apa, kekuatan dia apa, value dia di mana. Gitu. Dengan cara kita membiasakan diri kita seperti itu, lama-lama kita terlatih. Karena kita membiasakan diri kita gitu. Jadi kalau datang ke tempat orang tuh, saya misalkan ngopi sama teman, saya sengaja bukan bawa ke tempat saya. Saya bilang, ngapain ke tempat saya? Ayo ke tempat yang lain gitu kan. Gitu. Karena apa? Saya pengen lihat orang lain itu apa. Gitu loh. Saya pengen belajar dia apa yang dilakukan. Gitu. Ya kan nggak semuanya harus ide kita sendiri kan. Kadang-kadang kita lihat orang. Sehingga dari kita melihat orang itu, kenapa saya bisa lihat ada celah itu? Karena saya coba kami, ya khususnya kami, saya, Mas Farhat, ya, Mbak Hamida, kita menginventaris apa nih kira-kira yang menjadi kekuatan teman-teman, siapa market dia gitu ya. Karena kita sering main, jadi kita tahu. Oh, ini kan mereka di sini marketnya, ini di sini. Yang nggak tergerak yang mana ya? Yang nggak tercapture sama mereka yang mana ya? Dan untuk kita cocok nggak? Baru kita analisa gitu kan. Oke, supaya bisa dapetin dia gimana caranya? Kan begitu. Tapi kalau kita nggak tahu kan, kita bagaimana cara bahkan sekedar mengidentifikasi aja kita udah nggak sanggup. Karena kita nggak punya informasi. Gitu. Nah, makanya dengan kita sering update informasi kita dengan berbagai macam cara, kemudian kita melatih diri kita untuk terus menganalisa, ya kan lama-lama itu kan jadi satu kebiasaan kita gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang memang harus dilatih at the end gitu. Sehingga itu menjadi satu kebiasaan untuk kita melihat peluang tadi. Yes. Menarik. Gak kerasa nih, kita udah hampir sejam ngobrol ya. Hampir sejam. Banyak ilmu yang dapat. Teman-teman yang joinnya telat-telat, nanti kalian bisa lihat dari awal ya. Ini banyak ilmu-ilmu daging yang bisa didapat. Terakhir, Mas. Ya, terakhir. Sekarang lagi banyak isu tahun depan suram. Gitu ya, ekonomi turun lah segala macam. Kita itu udah dikasih informasi ketakutan yang macam-macam nih. Gimana bisnis ke depan dan apa yang kita perlu lakukan gitu? Mungkin dari yang mau dilakukan teman-teman daily catering dulu misalnya. Apa nih strategi buat ngadepin tahun depan yang katanya orang susah? Oke. Kan memang informasinya tahun 2025 ini kan tentunya efek dari inflasi, ya. Kemudian kebijakan pemerintah, di mana PPN naik, ya kan, kemudian ada terkait sama biaya untuk di tenaga kerja juga, ada biaya-biaya lain yang dibebankan, ya kan. Kemudian inflasi itu sendiri, otomatis ini efeknya akan domino, ya kan. Memang kenaikan bisa dibilang sekian persen, tapi kan kenyataan di lapangan tidak sekian persen, ya kan. Saat semua naik kan, itu kan pasti akan sangat besar, terutama hal-hal yang sifatnya konsumtif itu naiknya pasti akan signifikan, apalagi di makanan.
Ya kan? Kemudian bagaimana cara kita melihatnya? Yang pertama, kami berpikir kita goals kita tetap sama. Jadi kalau kita dari awal kita men-set goals itu bukan survival, tapi growth. Ya kan? Gitu. Artinya kalau growth-nya nggak tercapai, minimal kita tidak bergerak turun. Kita tetap aja rencanakan growth dulu gitu loh. Ya kan, karena begitu langsung merencanakan survival. Kalau kita udah merencanakan survival, beda tuh nanti strategi kita. Ya kan gitu. Nah, karena kita tetap merencanakan growth, otomatis kita melihat kembali peluangnya apa. Ya, kita lihat daya beli orang turun. Kalau kita udah tahu daya beli orang turun, ya jangan naikin harga. Ya kan? Kita kan kalau dari awal kita naikin harga, udah tahu daya beli orang turun, bisa kita repot ini. Kita juga harus tahu kompetitor kita seperti apa kan. Jadi pertama kali kebijakan kita buat, kita naikin harga. Oke, kalau kita nggak naikin harga, berapa besar sih inflasi tadi? Berapa besar sih tadi pengaruhnya terhadap bahan baku kita? Kan kita bisa hitung, Mas. Ya kan? Gitu. Nah, kalau memang dia persentase kenaikan itu masih bisa kita toleransi nggak? Kan gitu pertanyaan kita. Oke. Nah, daya beli turun, otomatis logika kita, orang yang beli jumlahnya turun. Ya kan? Kalau gitu, lebarin dong marketnya. Kan logika sederhana gitu. Kalau tadi market kita adanya cuma di wedding, ya kan? Ditambah ini, kita lebarin lagi marketnya. Ini apalagi nih yang masih bisa kita maksimalin di sini. Ya kan? Nah, sebelum itu terjadi, kita udah prepare dari sekarang apa-apa yang perlu disiapin. Misalkan di catering, kita udah siapin. Oke, siapin deh produk-produk yang bisa kan kita produksi kue sendiri kan. Kayak brownies, kayak kayak cheesecake gitu ya, dan lain-lain. Kita harus udah mulai mikirin nih, gimana nih kemudian kita akan coba ngedevelop brownies ini yang selama ini kita jualnya cuma bagian dari produk yang kita jual di catering, kita coba kemas lagi sendiri, kita coba bangun market sendiri lagi gitu kan. Sehingga ini bisa jadi satu kontribusi baru untuk kita. Ada penetrasi market kita di situ. Ya kan. Nah, kemudian kita lebarin lagi. Kita sekarang oke nih, corporate kemarin mungkin kita cuma ngejar corporate 30%. Sekarang naikin deh untuk corporate-nya di 70%, 80%. Ya kan? Digerakin. Artinya tim sales kita ada yang kita mulai atur untuk lebih fokus ke corporate. Kita bangun satu tim baru gitu. Karena corporate ini tidak terganggu dengan inflasi. Khususnya pemerintah. Kalau pemerintah yang sudah terganggu, ya kolaps negara ini, Mas, berarti. Iya kan gitu. Jadi sekarang pemerintahnya nggak terganggu, ya kita cari market yang nggak keganggu. Ya kan? Kita harus lihat peluang di situ. Toh corporate ini kan kuantitinya juga besar. Ya kan? Dia main di nasi kotak, dia main yang ini gitu. Ya. Sekolah-sekolah, ya di sekolah menengah ke atas, mereka tetap ada. Ya kan, maksimalin gitu. Jadi kita coba lihat peluang market yang lain apa, perbesar marketnya, lebarin, ya kan. Nah kemudian kita lihat juga celah di weddingnya di mana nih, ya. Oke, nih tadinya misalkan di wedding itu kan kita berhubungannya sama venue, Mas. Ada venue A, venue B. Tadinya kita bermain cuma di venue, 5 venue kita fokus. Ya sekarang ada venue sendiri, kita buat lagi tambahan 5, kita targetin 10 venue baru. Kita mulai melakukan penetrasi market ke sana, ya kan. Kita sesuaikan penawaran kita. Jadi sebenarnya kita perbesar market kita supaya kita memperbesar market ini bisa venue-nya yang kita perbanyak, bisa target marketnya yang tadinya cuma ke wedding kita perluas, ya kan. Jadi semua peluang yang ada itu kita ambil. Nah kemudian setelah kita ambil, kita lihat nih, kita analisa, baru kemudian kita pilih, kita prioritaskan. Oke, kekuatan kita paling kuat di mana? Kita mau fokusin di mana? Baru kita buat skala prioritas. Ini prioritas pertama kita di sini. Prioritas kedua kita ke sini, prioritas ketiga kita di sini. Dan kemudian kita sudah buat bisnis plan kita. Target kita di tahun ini berapa? Ya kan? Oke, dalam 1 bulan target kita berapa M? Kita taruh. Berarti sudah berapa event? Ya kan? Itu kita buat. Ya kan? Kemudian apa aja kita lakukan? Kemudian kita buat satu program-program kerjasama dengan para vendor. Ya kan? Vendor WO, ya kan? Supaya referral kita juga jalan nih. Dengan venue kita buat kerjasama. Jadi kita jangan malah diem. Harus lebih masif pergerakan kita. Hubungannya kita bangun gitu loh. Kita perbesar apa yang jadi needs mereka. Apa yang harus kita buat, kita perbaiki. Jadi semua lini itu kita perbaiki. Ya kan? Bagaimana kita mengangkat food testing supaya orang food testing itu, kalau kemarin kita food testing misalkan ada orang nggak cocok nih dari makanannya karena misalkan dikirim ke makanannya dingin. Karena dikirim pakai nasi kotak gitu. Sekarang kita udah jangan sampai ada satu klien pun yang lolos. Jadi gimana setiap ada food testing, kalaupun harus dikirim sama dia, jangan kirim makanan doang, kirim sama orang-orangnya kita. Panasin di sana, finishing di sana, ini jangan sampai ada yang lolos. Kalau dulu kita misalkan dari 10 7 jadi 3 enggak, sekarang 10 10 harus jadi. Ya kan? Nah, gimana itu? Jadi kita minimalisasi faktor-faktor yang membuat orang mundur tuh apa aja, itu kita minimalisasi. Kita analisa semua bisnis kita. Ya kan? Sehingga dengan cara seperti itu, ya kan? Kita
dari segi margin mungkin kita nggak bisa seperti dulu gitu ya. Ada yang kita korbankan sekian persen karena tadi ada inflasi. Karena kalau kita naikin harga pasti bertolak belakang nih dengan kondisi keuangan orang, ya kan? Tapi kemudian kita bisa memperbesar marketnya, ya kan? Range-nya, ya. Kemudian kita bisa yang tadinya loss yang ada itu kita minimalisasikan, ya kan? Nah dengan cara seperti itu kita yakin kita bisa melewati masa 2025 ini dengan baik, ya kan? Dan kita tetap profit. Itu yang penting, ya kan? Mantap. Luar biasa. Ini teman-teman udah dapat clue gratis nih menghadapi 2025. Ya, keren banget. Jadi udah dijelasin detail banget. Itu apa ya? Udah tinggal pakai teman-teman. Kalian nggak dikasih yang cuma teori doang gitu. Makanya kalian nantilah scroll dari awal ya, ulang dari awal. Thank you banget ya Pak Iwan. Jadi ilmunya benar-benar tinggal kita pakai ya. Saya sendiri belajar banyak banget ya teman-teman pasti ya. Apalagi yang kalian ada bisnis yang irisan gitu ya, yang nyambung, kalian bisa pakai tuh. Thank you, 1 jam yang luar biasa ya. Oke, sukses terus. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Siap. Thank you. Siap. Bye. Bye.